Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang konsep biaya. Diawali dengan klasifikasi umum biaya. Klasifikasi umum biaya ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi itu sendiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh fungsi produksi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Pada perusahaan manufaktur, biasanya biaya produksi ini akan terbagi ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama adalah biaya bahan langsung atau direct material. Bahan baku ini terdiri dari bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang menjadi bagian utama dari produk jadi yang akan ditelusuri dengan mudah ke produk jadi tersebut. Contohnya adalah jika produk kita adalah pisang goreng, maka bahan baku langsungnya adalah pisang, bahan utamanya. Sedangkan bahan baku tidak langsung adalah bahan pelengkap yang tidak menjadi bagian utama dari produk jadi dan dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Nah, kalau pada kasus pisang goreng tadi, bahan baku tidak langsungnya itu bisa kita analogikan sebagai garam pada bahan pelengkapnya. Maka garam termasuk dalam kategori bahan baku tidak langsung. Biaya produksi yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Nah, tenaga kerja ini sama dengan bahan baku, dia terdiri dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Apa itu tenaga kerja langsung? Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung melakukan proses produksi. Artinya, tenaga kerja yang memang benar-benar langsung melakukan proses produksi tersebut, yang mengerjakan proses produksi tersebut. Contohnya adalah buruh yang bekerja di sebuah pabrik. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak dapat ditelusuri ke produk. Artinya dia tidak bersinggungan langsung dengan produk. Contohnya adalah gaji karyawan administrasi. Komponen biaya produksi yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead. Biaya produksi yang ketiga ini adalah biaya produksi yang mencakup seluruh biaya produksi yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Misalnya tadi di bahan baku langsung ada bahan baku tidak langsung, maka itu sudah masuk ke dalam kategori biaya overhead pabrik. Begitu juga dengan tenaga kerja tidak langsung, itu masuk ke dalam contoh dari biaya overhead pabrik. Dan biaya-biaya lainnya seperti biaya pemeliharaan, biaya listrik, dan lain-lain. Klasifikasi yang kedua dari biaya, selain biaya produksi, ada juga biaya non-produksi. Biasanya terbagi menjadi dua kategori, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan atau selling cost itu adalah semua biaya yang diperlukan untuk menangani pesanan pelanggan. Misalnya adalah biaya iklan. Sedangkan biaya administrasi atau administrative cost adalah semua biaya yang berhubungan dengan manajemen umum organisasi, bukan berhubungan dengan produksi dan penjualan. Misalnya adalah gaji eksekutif. Biaya non-produksi ini biasanya sering disebut dengan biaya penjualan umum dan administrasi atau biasa dikenal dengan selling, general, and administrative. Lanjut ke klasifikasi umum biaya. Selain biaya produksi dan non-produksi, ada biaya produk dan biaya periodik. Biaya produk adalah semua biaya yang terkait dengan pemerolehan atau pembuatan suatu produk yang terdiri dari bahan baku langsung yang tadi kita sudah bahas, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya produk melekat pada unit produk pada saat dibeli atau diproduksi, dan biaya produk akan tetap melekat sampai barang tersebut siap untuk dijual. Di awal, biaya produk itu akan masuk ke dalam raca atau di akun persediaan. Raca kalau sekarang istilahnya adalah laporan posisi keuangan, dan pada saat barang terjual, biaya tersebut akan beralih dari akun persediaan menjadi beban atau harga pokok penjualan dan akan dikaitkan dengan pendapatan penjualan. Selain biaya produk, ada biaya periodik atau period cost, semua biaya yang tidak termasuk dalam biaya produk, misalnya seluruh biaya penjualan dan administrasi. Biaya periodik tidak masuk ke dalam pembelian biaya bahan atau biaya produksi, melainkan dibebankan nanti pada laporan laba rugi pada periode terjadinya. Jadi, kalau biaya produk masuk ke dalam laporan posisi keuangan ketika di awal dan akan beralih menjadi harga pokok penjualan,
Sedangkan pada biaya produk itu nanti akan muncul ketika di laporan laba rugi. Klasifikasi selanjutnya adalah biaya pokok dan biaya konversi. Biaya pokok atau istilahnya dengan prime cost atau biaya utama adalah penjumlahan dari biaya bahan baku dan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi atau conversion cost adalah penjumlahan antara tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kita akan melihat contohnya. Seandainya PT ABC adalah pabrik yang memproses bahan menjadi barang jadi atau perusahaan manufaktur. Perusahaan ini pada periode tersebut menggunakan bahan sebesar 14 juta, sedangkan 10 jutanya adalah bahan baku atau bahan baku langsung, sisanya adalah bahan pelengkap. Biaya tenaga kerja langsung pada bulan tersebut adalah 6 juta dan BOP-nya adalah 1.300.000. Jika kita ditanyakan berapakah biaya pokok atau prime cost-nya dan biaya konversinya, maka kita akan memperoleh jawaban bahwa biaya pokoknya atau prime cost-nya itu hasil penjumlahan bahan baku dan tenaga kerja langsung. Bahan baku langsungnya adalah tadi 10 juta dari 14 juta yang digunakan, karena berarti sisanya 4 juta itu adalah bahan pelengkap. Bahan bakunya berarti 10 juta itu akan kita tambah dengan tenaga kerja langsungnya sebesar 6 juta. Maka total biaya prime cost atau biaya utama atau biaya pokok adalah 16 juta. Sedangkan untuk menghitung biaya konversinya, kita akan menjumlahkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Di sini tenaga kerja langsung dalam soal kita lihat adalah menghabiskan biaya sebesar 6 juta. Sedangkan 4 juta ini adalah biaya bahan pelengkap. Seperti sudah kita ketahui di pembahasan bahwa biaya bahan baku tidak langsung atau bahan pelengkap itu masuk ke dalam kategori BOP. Maka 4 juta ini akan kita masukkan kepada biaya BOP 4 juta dan BOP yang sudah diketahui di soal ditambah lagi dengan 1.300.000. Maka total biaya konversinya adalah 11.300.000. Lanjut kepada pola perilaku biaya. Di sini ada 3. Pertama ada istilah biaya variabel atau variable cost. Artinya secara total biaya tersebut berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Di sini saya memberikan contoh. Cost of hour ini adalah biaya listrik, number of unitnya, berapa unitnya, dan unit costnya berapa. Ketika unit yang diproduksinya bertambah, maka biayanya pun akan bertambah. Dia bertambah seiring dengan perubahan tingkat aktivitasnya. Mulai dari 60.000 unit, memproduksi lagi jadi 120.000 unit, 180.000 unit, maka tinggal dikalikan. Per unitnya adalah 0,2 dolar. Maka biaya listrik ketika akan memproduksi 60.000 unit itu hanya 12.000. Tapi ketika memproduksi 120.000 unit itu akan bertambah menjadi 24.000. Begitu seterusnya. Maka grafik dari biaya variabel itu akan berbentuk miring seperti ini. Karena semakin banyak biaya produksi atau semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka biayanya pun akan bertambah banyak. Selain biaya variabel, ada juga biaya tetap atau fixed cost. Perbedaannya adalah dia tidak berubah secara total sekalipun ada perubahan pada tingkat aktivitas atau volume terkait. Di sini kita bisa melihat contohnya ini adalah biaya sewa mesin. Ketika ada penambahan jumlah produksi dimulai dari 60.000 unit menjadi 120.000 unit, biaya sewa mesin itu tidak berubah, dia akan tetap. Yang terjadi perubahan adalah biaya per unitnya. Kenapa semakin kecil? Karena ini dibagi 60.000 dibagi 60.000 60.000 dibagi 120.000 jadi 0,5. Begitu seterusnya. Jadi secara total dia tidak akan berubah, tapi dia hanya berubah pada secara unit. Maka grafiknya menunjukkan garis lurus. Karena berapapun jumlah unit yang diproduksinya, biaya tetap ini tidak akan berubah. Dia konstan. Biaya itu sendiri didefinisikan tetap atau variabel jika dikaitkan dengan aktivitas tertentu atau periode waktu tertentu.
Basis aktivitas atau activity base-nya adalah ukuran yang menyebabkan terjadinya biaya variabel. Satu basis aktivitas biasanya mengacu pada satu pemicu biaya atau cost driver. Jadi kalau kita lihat perbandingan antara biaya variabel dan biaya tetap, kalau dalam satuan tetap, biaya variabel itu total biaya variabelnya akan naik dan turun sesuai dengan tingkat perubahan tingkat aktivitasnya. Tadi kita lihat semakin banyak atau bertambah produksinya, maka biayanya akan meningkat. Semakin menurun, secara total biaya variabel akan menurun. Sedangkan kalau dari sisi per unit, dia akan tetap atau konstan. Dia tidak berubah. Sedangkan biaya tetap dalam jumlah totalnya dia tidak dipengaruhi oleh jumlah aktivitas atau rentang relevan. Tadi kita lihat bahwa dia stuck di angka yang sama. Sedangkan dari sisi per unitnya dia akan mengalami perubahan. Biaya per unitnya akan menurun jika tingkat aktivitasnya meningkat. Tapi biaya tetap per unitnya akan meningkat jika tingkat aktivitasnya justru menurun. Karena pembaginya akan semakin kecil. Gitu. Maka terjadi ada peningkatan. Selain variable cost dan fixed cost atau selain biaya variabel dan biaya tetap, ada juga biaya semi variabel atau mixed cost. Ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Kalau kita lagi lihat contohnya, ini barang yang terjualnya adalah paling sebelah kiri 40.000, 80.000 dan seterusnya. Lalu ada biaya variabel penjualannya 20.000 sampai 100. Biaya tetap penjualannya itu tetap 30.000. Totalnya ini adalah penjumlahan dari biaya variabel dan biaya tetap. Maka biaya penjualannya per unitnya tinggal dibagi saja. Dari total biaya penjualan dibagi dengan unitnya berapa yang terjual. 50.000 dibagi 40.000 jadi 1,25 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya, ini ada ranah biaya tetap dan biaya variabel. Yang miring itu adalah biaya variabel. Itu kemiringannya itu menunjukkan adanya perubahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Itu menunjukkan total sellingnya yang menjelaskan ada perpaduan ranah biaya tetap dan biaya variabel. Maka dikatakan biaya semi variabel. Kita akan coba melihat dan membandingkan laporan laba rugi tradisional dan laporan laba rugi kontribusi. Laporan laba rugi dengan format tradisional biasanya dibuat untuk tujuan pelaporan eksternal. Dan laporan jenis ini akan menyusun biaya menjadi dua kategori, harga pokok penjualan dan biaya penjualan dan administrasi. Untuk mencari harga pokok penjualan, khususnya pada perusahaan dagang, itu dengan cara menjumlahkan persediaan barang jadi di awal, ditambah dengan pembelian, baru dikurangi dengan persediaan barang jadinya. Kalau kita lihat di sini ada contoh dari laporan laba rugi perusahaan dagang. Jadi ketika melihat laporan laba rugi, ini contoh tradisionalnya. Penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, diperoleh margin kotor, dikurangi dengan beban-beban penjualan dan administrasi 5.000, dijumlahkan maka diperoleh laba operasi netonya adalah 1.000. Nah, keterbatasan dari laporan tradisional ini, jika dipakai organisasi, ini tidak dapat membedakan mana nih yang masuk dalam kategori biaya tetap dan mana yang masuk dalam kategori biaya variabel, sehingga tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk format laporan laba rugi kontribusi justru memiliki keunikan, dia akan memberikan informasi yang lebih jelas. Dia karena akan memisahkan mana biaya tetapnya, mana biaya variabel, sehingga sangat membantu manajemen dalam proses perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Di sini sangat terlihat jika dibandingkan dengan biaya laporan laba rugi format tradisional dan format kontribusi terdapat perbedaan karena dia memisahkan beban-beban variabel dengan beban-beban tetapnya. Walaupun terjadi kesamaan pada hasil akhir, tapi dia lebih mencerminkan informasi yang lebih lengkap untuk pengambilan keputusan.
dan juga perencanaan dan pengendalian bagi manajemen, dan khususnya biasanya laporan kontribusi ini bisa digunakan untuk pihak internal. Ini sangat mencerminkan atau merepresentasikan akuntansi manajemen. Sekarang kita akan melihat objek biaya. Kalau kita melihat biaya jika dibebankan kepada objek dan dengan berbagai tujuan, termasuk untuk menentukan harga, mempelajari tingkat profitabilitas dan pengendalian pengeluaran, maka objek biaya itu sendiri adalah segala sesuatu yang termasuk dalam data biaya. Misalnya ada produknya, pelanggannya, pekerjaannya. Sedangkan tujuan pembebanan biaya ke objek diklasifikasikan menjadi dua. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung atau direct material adalah biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri ke biaya yang bersangkutan. Contohnya adalah bahan baku langsung. Itu kita bisa lihat langsung nih. Kita bisa hitung. Ketika ada pisang goreng tadi contohnya, kalau kita melihat pisangnya secara bahan, itu kita dengan mudah bisa tahu, kalau kita gigit kita bisa mudah dengan tahu bahwa salah satu komponen biayanya adalah pisang. Sedangkan biaya tidak langsung itu adalah biaya tidak dapat ditelusuri dengan mudah ke objek biaya yang bersangkutan. Misalnya biaya administrasinya atau gaji manajernya. Dia kan tidak terlihat langsung atau tidak diserap langsung oleh produknya, tetapi biaya ini tetap ada, maka dikategorikan menjadi biaya tidak langsung. Artinya biaya yang tetap timbul walaupun tidak bisa kita telusuri secara langsung kepada produk jadinya. Ya, biaya ini sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan. Kita akan melihat ada pendapatan dan biaya diferensial. Biasanya dalam keputusan bisnis memang setiap alternatif memiliki konsekuensi biaya dan manfaat yang harus dibandingkan dengan yang akan diperoleh dari alternatif lain. Ini kita akan melihat perbedaan biaya antara dua alternatif atau biasa disebut dengan biaya diferensial, dan kita juga akan melihat perbedaan pendapatan antara dua alternatif, disebut juga dengan pendapatan diferensial. Jadi awalnya perusahaan ini memang melakukan penjualan di toko aja, di pengecer. Sedangkan dia berencana akan melakukan penjualan door to door, jadi dari rumah ke rumah. Dia melakukan inovasi pilihan, gimana kalau seandainya nggak cuma kita jual di toko, tapi juga penjualan kita sekarang datang langsung dari rumah ke rumah. Ini proyeksinya. Sekarang awalnya tokonya itu cuma melakukan penjualan di toko, direncanakan atau diproyeksikan akan melakukan penjualan dari rumah ke rumah. Kita akan membandingkan kira-kira labanya akan lebih besar atau tidak, kita kira biayanya lebih besar atau tidak. Nah, alternatif tersebut bisa disebut dengan biayanya. Di sini kita lihat di kolom awal, jika penjualannya di toko itu dia memperoleh hasil 700.000. Sedangkan jika penjualannya dari rumah ke rumah itu lebih besar 800.000. Ada perbedaan pendapatan penjualan, perbedaannya sebesar 100.000. Kolom paling kanan itu adalah biaya dan pendapatan diferensialnya. Begitu seterusnya. Penjualan dikurangi dengan biaya-biaya, maka dihasilkan laba neto. Ada perbedaan laba. Jika melakukan penjualan di toko adalah $160.000, sedangkan jika dia melakukan penjualan dari rumah ke rumah itu sebesar 175. Nah, selisihnya ini adalah pendapatan diferensial. Ada yang dalam kategori biaya itu adalah kayak misalnya iklan, beban dan lain sebagainya, ini masuk dalam kategori biaya diferensial, sedangkan pendapatannya itu masuk ke dalam kategori pendapatan diferensial. Jadi kalau pendapatan diferensial ini yang 100.000 ya pendapatannya, sedangkan jumlah yang sebesar 85.000 itu merupakan biaya diferensialnya. Ya, terakhir, selain biaya dan pendapatan diferensial, biaya juga digunakan dalam pengambilan keputusan. Itu ada istilah namanya biaya kesempatan atau opportunity cost.
itu adalah manfaat potensial yang akan hilang bila salah satu alternatif telah dipilih dari sejumlah alternatif yang tersedia. Jadi ada yang hilang kalau misalnya kita biaya yang hilang ketika kita memilih alternatif yang lain. Ini misalnya si Vicky ini bekerja paruh waktu ya. Dia seminggu mendapat upah $200 karena dia masih sekolah. Terus suatu ketika dia pengen ketika musim panas itu dia menghabiskan 1 minggu untuk liburan. Nah dia mengajukan nih kepada atasannya, bisa nggak saya 1 minggu tidak kerja karena ingin liburan di pantai. Tapi dengan konsekuensi dia tidak memperoleh bayaran. Nah, upah yang 200.000 yang hilang $200 yang hilang tersebut itu adalah biaya kesempatan dari berlibur dia di pantai selama seminggu. Selanjutnya ada istilah biaya tertanam atau sunk cost. Biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun yang dibuat saat ini ataupun di masa yang akan datang. Oleh karenanya biasanya biaya tertanam ini tidak dapat diubah oleh keputusan apapun. Maka biaya tertanam bukan dikategorikan sebagai biaya diferensial. Jadi biaya tertanam ini bisa kita abaikan dalam pengambilan keputusan. Misalnya kita sudah terlanjur membeli sebuah mesin nih untuk proses produksi seharga $60.000. Kita sudah beli dan sudah kita gunakan bertahun-tahun untuk memproduksi barang, dan mesin tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak dijual lagi di pasaran. Nah, mesin yang kita beli ini sebesar $60.000 ini walaupun sudah usang, ini kita tidak bisa mengubah apapun karena kita sudah mengeluarkan biaya tersebut untuk membeli mesin beberapa tahun yang lalu. Walaupun sekarang sudah tidak zaman dan udah nggak ada lagi yang jual, kita tidak bisa melakukan keputusan apa-apa karena memang 50.000 ini sudah keluar yang digunakan, yang memang sudah tertanam ketika kita membeli mesin waktu itu. Walaupun sekarang pada zamannya itu udah sangat ketinggalan zaman sebenarnya mesin yang kita gunakan untuk proses produksi.